Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1048 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without ngenteni lang again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter terbaru versi resminya adalah 20 tahun. Ya, judul kali ini selain ingin mengingatkan kembali ke kita kalau negeri Wano sudah menderita selama 20 tahun, kemungkinan juga merujuk ke Luffy yang dikaitkan sebagai pahlawan setelah 20 tahun lamanya penantian seluruh warga Wano. Lanjut di chapter 58, kita kembali dikasih cover story edisi Girma Double Six, perjalanan tanpa emosi menuju laut yang udah sampai ke volume 10 yang berjudul Sepertinya Girma telah tiba di kota coklat. Di cover story kali ini dilengkapi dengan gambar Brule yang lagi ngasih tahu kakaknya Cracker kalau dia ngerasa kedua orang dari Girma yaitu Ichiji dan Reiju adalah orang misterius yang tiba di kota Kokoa. Ya, sebenarnya kalau dari alasan kedatangan emang kemunculan Ichiji sama Reiju jadi salah satu yang paling masuk akal. Soalnya kedua saudara mereka emang gagal untuk ikut kabur dari Whole Cake Island. Maka bakal nggak aneh kalau Girma udah nyiapin pasukan buat melakukan misi penyelamatan. Cuma mungkin sebenarnya entah kita yang berharap lebih sama suatu kejutan, sehingga banyak dari kita yang berharap kalau dua orang misterius yang datang ke kota coklat bukanlah Reiju dan Ichiji yang berasal dari pihak Girma. Selain itu, kemunculan dari Cracker di cover story juga cukup menarik, mengingat dia adalah salah satu komandan manis yang berhasil dikalahkan oleh All Bakasenjo. And now ke menu utamanya, di mana chapter terbaru dimulai dengan melanjutkan momen sebelumnya yang mana setelah Luffy mempercayakan Pulau Onigashima kepada Momo untuk segera dipindahkan, Momo sendiri sempat kembali ngerasa ragu, tapi berkat ingatannya tentang perintah dari ibunya kalau ia emang harus bisa menghidupkan kembali klan Kozuki, Momo akhirnya berhenti merengek dan mencoba memindahkan Pulau Onigashima agar Luffy bisa lebih leluasa saat bertarung dengan Kaido. Cuman emang sayangnya di momen itu Momo tetap belum bisa membuat awan api seperti milik Kaido guys. Makanya dia mencoba memindahkan Pulau Onigashima hanya menggunakan badannya, alias mencoba mendorongnya saja. Sementara itu di momen lainnya, Kaido yang melihat Luffy udah bersiap menyerang dengan tangan raksasanya gak kelihatan gentar sama sekali, malahan dia menantang Luffy untuk segera menyerangnya. Soalnya Kaido sendiri ternyata bisa berubah ke wujud kain Daiko atau obor raksasa naga api, di mana seluruh tubuh naganya seperti dilapisi oleh api yang sangat panas mirip lavanya Akainu malah. Makanya salah satu tanduk tengkorak Onigashima yang gak sengaja terkena badannya aja sampai langsung terbakar, meleleh lah intinya. Di sisi lain, Luffy sendiri sebenarnya udah mencoba memegang tubuh Kaido yang lagi dalam wujud barunya. Dan walau emang dia udah berada di mode Gear 5-nya guys, tapi tetap aja Luffy gak kebal sama yang namanya panas. Makanya Luffy di momen itu mencoba memukul Kaido dengan cara gak mengenai tubuhnya secara langsung, seperti yang udah dia pelajari dari kakek Hyoguro selama di penjara Udon, yaitu lewat Rio. Lalu puncaknya, Luffy akhirnya menyerang Kaido dengan serangan bernama Bajrangan. Sementara Kaido gak tinggal diam dan menyerang Luffy dengan Shoryu kain Hake miliknya. Bentrokan hebat pun terjadi. Di momen bentrokan serangan milik Luffy dan Kaido itu ada satu hal yang menarik, di mana nama serangan baru Luffy yaitu Bajrangan ternyata kalau kita cari lebih dalam adalah nama lain untuk Hanuman. Ya, kayaknya emang kemungkinan besar selama ini referensi yang udah Sensei gunakan ada sosok mitologi Hanuman. Makanya kata God di buah iblisnya Luffy ya juga menjadi lebih make sense. Secara Hanuman adalah sosok dewa monyet bagi kaum Hindu. Selain bentuk Gear 5 Luffy yang masih kita rasa sebagai sesuatu yang baru, bentuk perubahan Kaido yang malah menjadi naga api sebenarnya menjadi tanda tanya lain, di mana Oda Sensei pastinya bakalan menjelaskan hal ini. Next, momen pun pindah ke beberapa tempat yang udah terkena air milik Zuniza, seperti di tempat Usopp, Kinemon, Kiku, dan para samurai lainnya. Yang mana hari ini memperlihatkan kalau air yang dibawa oleh Raizo benar-benar menyelamatkan banyak orang dari kebakaran yang sangat hebat. Tapi meski emang mereka udah berhasil selamat, namun seperti apa yang dikatakan oleh Kawamatsu kalau semua penderitaan dan ancaman ini gak bakal berakhir selama Kaido masih belum bisa dikalahkan. Soalnya guys, seperti yang ada di momen selanjutnya, di mana kilas balik ke momen 20 tahun yang lalu kembali terjadi, di sana kita sekali lagi dikasih lihat betapa menyusahkannya Kaido bagi para samurai di negeri Wano. Bahkan meski para daimyo telah bersatu dan bertarung bersama untuk mengalahkan Kaido, mereka semua tetap berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Ya, Kaido pastinya menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada negeri Wano Kuni selama kurang lebih 20 tahun ke belakang.
Karena kalau bukan karena bantuan dia kepada Orochi, mungkin para samurai di negeri Wano sendiri pun bisa menyelesaikan masalah yang menimpa negeri tercintanya. Namun meski Kaido memiliki peran besar akan kehancuran Wano Kuni, orang yang paling bertanggung jawab akan hal itu tetaplah sang Shogun ganteng Orochi yang emang memiliki dendam pribadi atas apa yang terjadi kepada klannya. Berkat Orochi yang mengizinkan Kaido membuat pabrik senjata di Wano, semua kesengsaraan seakan dimulai karena limbah dari pabrik itu membuat persediaan makanan dan minuman bersih pun seketika menghilang. Belum lagi ditambah sifatnya yang emang buruk, melihat warganya sendiri menderita kelaparan di mana-mana. Bukannya prihatin dan berniat memberi sedikit bantuan, Orochi malah memanfaatkan itu semua dengan mencoba memberikan sisa-sisa buah iblis buatan Smile. Yang mana hal itu menjadi pemicu akan mulai terdengarnya tawa palsu di sepanjang negeri Wano. Ya, meski mereka menderita, entah itu karena kelaparan atau kerja paksa yang disuruh, semua yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa karena itu adalah efek samping dari memakannya. So simpelnya, kumpulan flashback itu harusnya udah kembali mengingatkan kita betapa layaknya orang bernama Kurozumi Orochi ini mendapatkan kematian. Soalnya gak ada orang lain yang lebih pantas untuk menanggung semua dosa atas apa yang terjadi pada negeri Wano, guys. Well, namun sayangnya orang dengan dosa sebanyak itu masih tetaplah sulit untuk menghadapi kematian jika emang belum waktunya. Karena setelah beresnya kilas balik yang terjadi, kita kembali diliatin kalau Orochi yang sekarang terlihat hanya memiliki satu kepala saja masih mencoba membawa Kozuki Hiyori untuk mati bersamanya. Soalnya meski dia berhasil berubah ke bentuk Zoannya, guys, Orochi kayaknya masih dalam kondisi terbakar oleh iblis api buatan Kanjuro. Tapi beruntung kedatangan Denjiro di waktu yang tepat sambil menebas kepala dari sang Shogun ganteng itu seakan menjadi jawaban juga karena di waktu yang bersamaan lentera harapan mulai terbang menuju langit. Di mana di sana kita bisa melihat beberapa harapan mulai dari semoga Orochi lenyap dari dunia ini atau tolong keluarkan aku dari neraka ini hingga aku ingin minum air bersih. Ya, semua harapan itu seakan dijawab oleh kedatangan Denjiro yang menebas kepala Orochi yang kalau kita hitung-hitung sekarang sudah ke-8 kepalanya ditebas. Soalnya kepala pertama Orochi telah diputus oleh Kaido, lalu ke-6 lainnya oleh Kinemon dan kawan-kawan, dan kali ini kepala ke-8-nya ditebas oleh Denjiro. Well, secara matematika, kalau emang bener cara kerja dari buah iblis milik Orochi memberikan penggunanya 8 nyawa, maka kali ini Orochi harusnya udah gak bisa selamat lagi, guys. But kita tunggu aja bakalan kayak gimana nasib dari sang Shogun ganteng ini. Karena di sisi lain pertarungan dari Kaido dan Luffy sendiri pun masih tertunda, sehingga kita masih harus sabar menunggu bagaimana akhir dari Wano Kuni. Sayangnya minggu depan gak libur, jadi ya One Piece bakalan tetap rilis minggu malam di Manga Plus. So segitu aja dulu buat react One Piece chapter 58 ya. See you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam anime.